Tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan bank umum. Para ahli perbankan di negara maju mendefinisikan bank umum sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba, bank umum melaksanakan fungsi intermediasi karena diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito. Bank umum disebut juga dengan lembaga keuangan depositorio. Berdasarkan kemampuan menciptakan uang atau giral, bank umum dapat juga disebut juga dengan bank umum pencipta uang giral. Pengertian bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip sejarah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending, di mana bank umum berfungsi sebagai agen of trust, agen of equality, dan agen of development. Agar masyarakat berniat menyimpan uang di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa bunga, hadiah, pelayanan, dan balas jasanya menambah minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Dalam pemberian kredit juga dikenakan bunga dan biaya administrasi kepada debitur, di mana besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh bunga simpanan. Semakin besar bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman, dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kemacetan, pajak, serta pengaruh lainnya. Bank bekerja secara sederhana, di mana bank bekerja dengan tangan kanan dan kirinya. Tangan kanan bekerja sebagai source of fund dan tangan kirinya bekerja sebagai use of fund untuk mencari keuntungan. Dengan tangan kanannya, bank menghimpun dana dari masyarakat melalui 3 produknya, yaitu tabungan giro dan deposito. Dana yang terhimpun di mana bank yang harus memanfaatkan kas yang menganggur atau idle cash agar dapat menghasilkan laba. Dengan tangan kirinya, bank memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang defisit. Selain itu, bank umum juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, serta dapat mempermudah masyarakat dewasa ini dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Yang kedua ada bank umum dalam menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga sebagai kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah yang pertama ada simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan memberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besar jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro bisa digunakan oleh perusahaan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Di bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya. Yang B ada simpanan tabungan atau saving deposit. Saving deposit merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya.
Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Yang C ada simpanan deposito atau term deposit. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya, jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat, dan deposit on call. Yang ketiga ada menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan yaitu lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman dalam masyarakat, lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabahnya. Kelayakan ini meliputi sebagai aspek penilaian, penerimaan kredit, dan akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkan. Besar kecilnya bunga kredit saat mempengaruhi keuntungan. Bank mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum, jenis kredit yang ditawarkan meliputi A. Ada kredit investasi, yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Contohnya ada jenis kredit adalah kredit yang membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja karyawan. Yang B ada kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka melancarkan dan memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh dari jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional dalam dosen, dokter, atau pengacara. Yang keempat ada memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk melakukan kelancaran kegiatan, menghimpun dan menyalurkan dana sekalipun. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan dewasa ini kegiatannya memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread base. Semakin mengecil, bahkan cenderung negatif, spread atau bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditemukan dari pemodalan bank yang serta kesiapan dalam menyediakan sumber daya manusia yang handal. Di samping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya dalam praktik jasa-jasa bank yang ditawarkan. Dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi yang A. Ada kiriman uang atau transfer, merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang luar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah bank yang bersangkutan memiliki rekening di bank yang bersangkutan atau bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut. Yang B ada clearing, merupakan penagihan warkat.
surat-surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat clearing hanya memakan waktu 1 hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan. Yang C ada inkaso. Inkaso merupakan penagihan warkat atau surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihannya dan biasanya memakan waktu sampai 1 bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.